kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah datang dan lahir di dunia ini untuk menebus dosa kita. Untuk mengingat kebaikan Tuhan yang sudah lahir menebus dosa saya dan seluruh isi dunia ini. Sangat spesial bagi saya. Yang saya tunggu setahun itu kan 1 tahun sekali hari Natal. Itu bagiku sangat spesial dan sangat bahagia bagi keluarga. Memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Saya mengikuti Yesus itu tidak, ya ada susahnya, ada senangnya. Tapi puji Tuhan ya, selama saya mengikut Tuhan, saya tidak pernah ditinggalkan. Bahkan Tuhan senantiasa memelihara hidup saya. Tidak susah, sangat mudah karena hanya percaya saja Tuhan Yesus sudah akan menyelamatkan kita. Sangat baik dan spesial bagiku. Tidak susah, mudah sekali. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus sangat baik bagi saya. Tuhan Yesus sangat baik dan spesial bagi kita. Tuhan Yesus Raja. Shalom, selamat Natal semuanya. Perkenalkan yang belum tahu ya, nama aku Feve, ini partnerku, dan nama aku Dian. Nah, tahu nggak Dian? Tahun ini tuh kita kembali diberikan kesempatan untuk bisa merayakan kelahiran Raja di atas segala raja. Dan tema ini diambil dari Alkitab, yaitu dalam Lukas 2 ayat 10 hingga 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Amin. Cece, ada nggak sih sharing singkat tentang tahun 2025 ini, gimana sih begitu besar penyertaan Tuhan ke Cece? Ada nggak? Ada. Kalau bagi aku ya 2025 ini sungguh dar-der-dor. Naik turun banget gitu. Cuma yang paling benar-benar membekas untuk dalam kehidupanku sama keluarga itu adalah ketika adikku kemarin kecelakaan. Itu benar-benar sesuatu yang mental, fisik, semua itu benar-benar dihantam banget ketika adikku kecelakaan itu. Tapi aku bersyukur banget dari gereja ini, terutama dari Pak Ferry sekeluarga, staf gembala, ibu gembala, teman-teman youth juga, dan seluruh jemaat yang sudah bantu doa, maupun secara materi dan seluruhnya. Aku mengucap syukur sekali dari gereja GPDI Sion Prome ini sudah sangat membantu kami sekeluarga. Biarkan Tuhan Yesus yang membalas kebaikan semuanya. Terima kasih. Kalau dari kamu Dian, ada nggak sharing yang kamu sampaikan? Ada, aku tuh kemarin sempat struggle. Sempat struggle itu gara-gara ini loh, apa sih PTN itu loh Nah waktu PTN itu mamaku tuh pengen aku masuk negeri. Nah aku tuh kayak gak sing terlalu pinter gitu loh jadi gak masuk eligible. Akhirnya aku ikut tes. Nah waktu ikut tes itu doain mamaku tuh ternyata manjur, mujarab, dibantu sama Tuhan. Doa ibu ya. Iya ya, bener mantap. banget. Nah ini aku akhirnya masuk PTN gitu. Puji Tuhan, luar biasa ya. Bener, luar biasa banget penyertaan Tuhan itu Oke, kiranya dalam kita menutup tahun 2025 ini, di hari Natal ini, kita bukan hanya sekedar memperingati atau merayakan rutinitas seperti biasa, tetapi pada malam hari ini kita kembali diingatkan bahwa hari ini kita menyambut kelahiran Raja di atas segala raja yang benar-benar berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Baik, sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, mari kita berdoa. Syukur terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, terutama dalam 2025 ini yang sudah kami lewati bersama Engkau. Sungguh indah penyertaan-Mu Bapa. Bapa,
pada malam hari ini kami berkumpul Tuhan bersama dengan teman-teman kami, dengan keluarga seiman kami Tuhan di rumah-Mu. Kami menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Kami menyambut kelahiran Raja di atas segala raja. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu, Roh Kudus, hadirat-Mu nyata Tuhan kami rasakan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan kembali merasakan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah rumah-Mu ini Tuhan. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Siap memuji Tuhan, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau undang Yesus hadir di sini. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam
kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat angin bersatu. Berlaku dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Allah kita Allah yang besar, amin. Dia sudah lahir saat ini untuk menebusi kita. Haleluya. Mari semua. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir bagi kami.
merasakan Tuhan itu baik, lambaikan tanganmu, amin. Beri salam ke kanan kiri saudara, kita katakan Tuhan Yesus baik. Silakan duduk saudaraku. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Di dalam nama-Nya Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, malam yang luar biasa, amin. Saya kayaknya seperti reuni. Ya, saya seperti reuni. Ada Yuda, ada Agung, ada Luki. Wow, Yud angkatan pertama. Ya, puji Tuhan ya. Kita semua penuh sukacita, amin. Yang di atas penuh sukacita, amin. Mau lebih semangat memuji Tuhan, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Hai, mari berhimpun dan bersukaria turut
Mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah ya Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari semua Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku.
stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long live the world, sin and till Mungkin AC bisa dimatikan. the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Saya undang Ibu Gembala maju ke depan untuk menyalakan Oh, lilin. night divine, oh, night divine, oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error binding, till He appeared. Kemudian Pastor Teresia bisa ke depan juga. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder Saya undang Bapak Andi ke depan. new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the Saya undang semua angels' staf gembala untuk maju ke depan menyalakan lilin Natal. Divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine. Mari jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk candlelight service. Kita mau sama-sama menaikkan pujian ini, Malam Kudus.
Kita undang sama-sama, kita sama bangkit berdiri. Alam kudus, sunyi saja, selamat manusia sudah datang di dunia. Kristus anak Kristus anak Daud. Malam kudus, malam kudus, sunyi senyap, kabar baik terdengar, kabar baik terdengar, balas suka menyanyikan, sang gembala menyaksikannya. Lahir sang Raja mulia, lahirlah Raja mulia. Hai, lihatlah di Efrata, hai, lihatlah terang Tuhan bersinar. Dunia yang terhilang dalam sekarang telah Yesus Raja dunia, Yesus Raja dunia, Yesus Raja dunia. Saudara, setiap tahun kita merayakan Natal. Setiap tahun kita menyalakan lilin Natal. Di tahun 2025, setiap kejadian dan peristiwa di dalam hidup kita, semuanya adalah karena Tuhan ingin kita selalu mengingat kepadanya. Biarlah kita di tahun 2026, kita tetap mau mengundang Yesus lahir di dalam hidup kita. Tahun ini tema Natal King of Kings, Raja di atas segala raja. Biarlah Tuhan Yesus sebagai Raja di dalam keluargamu. Tuhan Yesus menjadi Raja di dalam pekerjaanmu. Tuhan Yesus menjadi Raja di dalam setiap aspek kehidupanmu. Undang Yesus saat ini di dalam hidupmu. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi.
Hai lihatlah di Efrata. Hai lihatlah di Efrata. Terang Tuhan bersinar. Terang Tuhan bersinar. Dunia yang terhilang dalam sekarang telah melihat sinarnya. Sekarang telah melihat sinarnya. Yesus Raja Dunia. Yesus Raja Dunia. Yesus Raja Dunia. Yesus Raja Dunia. Saya mohon Pastor Teresia ke depan untuk firman Tuhan. Yesus Raja Dunia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau tetap berdoa di dalam hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap peristiwa di dalam hidup kami, baik itu suka maupun duka Tuhan. Semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya di tahun-tahun yang lalu Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Dan di tahun 2026 pun penyertaan Tuhan tetap sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu lagi dalam hidup kami. Berkati setiap roh kami Tuhan, supaya kami dapat menangkap rema dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pastor Teresia yang akan menyampaikan benih firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Selamat Natal, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang rasanya bisa ada di tempat ini untuk kembali sama-sama merayakan Natal bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Saudara, tema Natal kali ini adalah King of Kings. Bagaimana Yesus menjadi raja di atas segala raja, dia yang menjadi yang terutama dalam hidup kita. Kita akan membaca di dalam Matius 2 ayat yang pertama. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, ini Yesus ketika dia lahir, ada ada beberapa orang Majus yang datang dari timur untuk menyembah Yesus, menghormati Yesus. Karena mereka tahu yang dilahirkan ini adalah raja, penguasa alam semesta. Saudara, Bapak Ibu, kalau Yesus adalah raja di atas segala raja, dia yang menjadi raja dalam hidup kita, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan, yang perlu kita catat adalah Yesus menjadi yang terutama dalam hidup ini. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan Yesus adalah raja dalam hidupku, maka otomatis kita itu harus memberikan prioritas tertinggi kepada Yesus sebagai raja. Dia yang menjadi terutama dalam hidup kita. Ada seorang ibu yang mengatakan pada saya, selama aku menjadi istri, karena suaminya udah meninggal gitu ya. Selama aku menjadi istri,
Aku itu menjadi istri yang mengabdi kepada suami, gitu ya. Nah, dan dia sekarang suaminya meninggal, saudara, dia pun cuman punya satu anak, ya anak perempuan, ya otomatis anak perempuannya itu sangat-sangat disayang, dimanja. Ya. Dia mengatakan, dalam hidupku tuh aku jadi wanita yang tegas, karena dia business woman gitu. Aku menjadi wanita yang tegas dalam setiap kali pengambilan keputusan demi keputusan. Tetapi aku tidak akan bisa berkutik kalau suamiku sudah ngasih keputusan A, dia nurut gitu ya. Apalagi kalau anaknya sudah ngomong minta sesuatu hal, mau enggak mau dia nurut gitu. Jadi suami dan anak itu menempati prioritas yang tinggi dalam hidupnya. Saudara, padahal usianya dia dengan suami itu 20 tahun. Ya. Suaminya lebih tua 20 tahun. Saya lihat di statusnya gitu ya, dia lagi galau. Karena belum sampai sebulan ya, belum sampai sebulan ditinggal suaminya meninggal. Dia statusnya itu galau gitu ya. Tak pikir saya itu penasaran karena selama ini yang ke gereja itu cuma dia tok gitu. Suaminya belum. Saudara, ketika saya lihat, alah galau-galau, tiba bojone kaya ngene, kurus kering kerondang gitu ya. Gini aja ditangisi, ya ampun Cik kowe iki ayu kaya ngene, bojomu kaya ngene, selisih 20 tahun gitu ya Saudara. Walah, lo kurus kering kaya ngene, kaya wayang kulit, tapi tetap disayang. Tapi tetap dihormati sama dia. Tapi tetap dia itu hargai. Dia katakan prioritas utama dalam hidupku itu suami dan anak. Saudara, Bapak Ibu, siapa yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Apakah Tuhan Yesus atau yang lain? Bila Yesus itu menjadi yang terutama dalam hidup ini, maka kita itu akan menghormati dia. Menghormati dia dalam segala aspek hidup kita, enggak cuma di mulut tok kita katakan kita ngaku Yesus itu Raja. Tetapi dalam setiap aspek hidup kita itu menghormati Tuhan. Termasuk dalam hal ibadah, kita itu menghormati Tuhan. Menghormati dia dalam segala hal. Di dalam cara kita memberi, kita menghormati. Di dalam cara kita beribadah, cara kita melayani, kita sangat-sangat menghormati Tuhan. Karena kita menganggap Yesus sebagai yang terutama dalam hidup kita. Prioritas dalam hidup kita. Saudara, Bapak Ibu, gampang enggak toh? Gampang enggak menempatkan Yesus itu sebagai prioritas utama dalam hidup kita? Seringkali yang menjadi prioritas utama dalam hidup kita, itu keluarga, orang yang kita cintai, pekerjaan, pacar kalau yang muda-muda gitu ya. Sulit untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita itu ngalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kita akan bisa mengutamakan dia dalam hidup kita. Ya, coba kita lihat klipnya ya. Orang yang ngalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidupnya. Attention everyone. This woman you see in this video is actually not who you think she is. This woman looked happy, she looked free, she looked confident, but none of it is real. This woman lived for attention, ran from pain, and hid behind an identity that almost destroyed her. And I know that because this woman was me. Until Jesus opened my eyes, until he broke the lie I was living, until he gave me a life I never thought I could have. That old identity died. I didn't transition out. I was rescued out. My name is Diego. Saudara, and this is dia my ini testimony. bersaksi, Diego ini dia mengatakan, dulu yang cewek cantik itu adalah aku gitu ya. Kelihatannya bahagia, kelihatannya happy, kelihatannya hidupnya itu, ya itu kelihatannya bahagia
kelihatannya seperti itu. Padahal di hatinya itu kosong. Sakit di sini. Itu dia yang dulu ketika dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya berubah. Ini aslinya cowok ini ya. Waktu jadi cewek ya ayu, waktu jadi cowok ya ganteng gitu. Saudara, orang kalau ngalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya itu berubah. Ketika seseorang ngalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan menempatkan Tuhan itu sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Lah, kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan apa enggak? Perjumpaan bukan secara fisik, seperti setiap Natal ya ada Santa Claus gitu, ketemu Santa Claus, bukan. Tapi kita ngalami, kita ketemu Tuhan, kita mengalami Tuhan, dan itu mengubahkan hidup kita. Bapak Ibu, di gereja saya di Semarang itu ada salah seorang ketua komsel. Dia adalah ketua komsel tertua, ya tertua di antara ketua-ketua komsel lainnya, komunitas kecil. Saudara, dan dia itu bersaksi, dia memberi kesaksian. Dia sekarang usianya udah 60-an sih gitu. Dia ngomong, dulu waktu aku masih muda gitu ya, aku itu dugal tahu ya apa itu dugal itu? Yes, kayak gitulah, nakal gitu. Padahal setiap minggu ke gereja, pelayanan, paduan suara, asyir, terima tamu gitu ya. Itu ke gereja setiap minggu, tapi pulang ke gereja gitulah ini. Pulang ke gereja, dia mulai speakernya hari Minggu, hari yang panjang. Dia ngomong, pernah enggak toh Bapak Ibu itu nonton bioskop dalam satu hari 7 kali, ini pernah enggak? Gitu. Aku itu seperti itu. Begitu pulang gereja, langsung jadwal nonton jam 10, jam 12, nanti jam 3 sore, nanti jam 5 sore, nanti jam 8, nanti jam 10, terakhir midnight gitu. Sampai dia pulang rumah jam 4 pagi. Nah, waktu dia pulang rumah jam 4 pagi, mamanya itu udah nunggu, kokonya sudah menunggu. Kokonya itu mau menampar dia gitu ya, karena membuat mamanya enggak tidur gitu. Dia ngomong, enggak kok, ojo ditampar, aku jangan ditampar. Aku tahu aku salah, wis ya. Aku ojo dikaplok, aku jangan ditampar gitu. Saudara, dia bilang, kokonya ngomong, kebangetan, kamu tuh kebangetan, cewek kok seperti ini. Zaman itu kan enggak ada HP. Saudara, dia sekarang umur 60-an, 65 atau 60 berapa. Zaman itu kan enggak ada HP, dicari sama kokonya kemana-mana. Enggak taunya ya itu nonton bioskop itu. Saudara, dan dia ngomong, mabuk iya, merokok iya, ganti-ganti pacar jelas gitu. Terus ya dia bilang, walaupun aku sudah punya suami, tapi aku masih pergi dengan mantanku gitu. Ini setiap minggu ke gereja, melayani Tuhan. Tapi perbuatannya masih seperti itu. Sampai pada satu titik dia ke gereja. Terus pendetanya itu altar call gitu ya. Turun. Yang didoakan itu bukan dia, yang ditumpangi tangan itu teman sebelahnya. Ditumpangi tangan didoain, tapi dia yang gemetar. Dia yang gemetar, dia yang nangis seolah-olah itu Yesus yang menjumpai dia. Padahal pendeta itu tidak numpangi tangan dia, yang didoain sebelahnya. Ketika dia ngalami perjumpaan seperti itu, hidupnya berubah. Hidupnya berubah, dia menjadi seorang mama yang baik. Dia mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Ya. Dia mendidik anak-anaknya untuk cinta Tuhan, takut Tuhan, anak cucunya, menantunya untuk hidup takut Tuhan, cinta Tuhan. Karena apa? Ngalami perjumpaan dengan Tuhan ketika ibadah. Bapak Ibu, ayo ketika kita merayakan Natal, jangan hanya kemeriahannya saja. Tapi di tengah-tengah kita merayakan Natal,
kita bisa ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena perayaan Natal itu adalah Yesus yang lahir. Yesus yang menjadi tokoh sentralnya, yang menjadi tokoh utamanya. Saudara, ayo dalam hidup kita, ketika kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan, kita itu bisa memprioritaskan Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Yesus berotoritas dalam hidup kita, menjadi raja dalam hidup kita, maka Yesus itu akan berdaulat atas hidup kita, berdaulat. Seorang raja itu punya kedaulatan mutlak. Bapak Ibu, kalau raja sudah ngomong nggak bisa dibantah. Kalau raja sudah memberi keputusan nggak boleh protes. Karena seorang raja itu punya kedaulatan penuh. Saudara, Bapak Ibu, ketika kita ngalami masalah demi masalah dalam hidup kita, apakah kita itu masih protes sama Tuhan? Tuhan, kok aku ngalami seperti ini tuh Tuhan. Padahal aku tuh sudah berkorban ini, melakukan itu. Tapi kenapa kok aku ngalami ini? Bapak Ibu, kalau kita itu mengakui bahwa Yesus adalah Raja, maka kita itu membiarkan Yesus itu berdaulat atas hidup kita. Kita berserah kepadanya. Kita mengerti bahwa rencana Tuhan itu rencana yang terindah. Tidak gampang protes, tidak gampang bersungut-sungut, kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Karena apa? Yesus sebagai Raja, dia berdaulat, dia mau melakukan apa dalam hidup kita. Kita berserah kepadanya. Dia mau melakukan apapun juga dalam hidup kita. Kita itu, yaitu berserah dan mempercayai kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, Bapak Gembala itu selalu mengajarkan kepada kami anak-anaknya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tidak pernah salah. Tuhan itu baik. Benar enggak Bapak Ibu? Ya, yang jadi jemaatnya selalu kan diajaran Tuhan itu baik. Walaupun dalam kondisi sakit, kondisi enggak enak, kondisi keuangan mepet, Tuhan itu baik. Karena ini Yesus itu berdaulat atas hidup kita. Kalau dia berdaulat atas hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita nggak akan kecewa sama Tuhan. Nggak akan menyalahkan Tuhan, bersungut-sungut sama Tuhan. Karena kita tahu dia baik. Saudara, waktu saya saya di rumah sakit, ya, waktu suami saya dipanggil Tuhan, saya di rumah sakit, saudara, di otak saya menanamkan pikiran, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Padahal aku nangis sejadi-jadinya, tapi di sini, di otak ini, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Tuhan Engkau baik, aku percaya Engkau baik. Walaupun saya gak tahu letak di mana kebaikannya, tapi aku percaya Tuhan Engkau baik gitu. Saudara, terus gak lama kemudian papa itu telepon, gak lama kemudian ya. Saya gak berani nelpon keluarga di Surabaya karena itu kejadiannya kan tengah malam jam 1 pagi gitu. Saya gak berani nelpon karena saya tahu mereka sedang tidur semua gitu. Gak taunya entah gimana kok papa itu bisa tahu, papa nelpon. Dan papa ngomong, "Me, Tuhan itu baik. Tuhan itu manggil Asen. Tuhan itu baik." "Iya Pak, aku tahu Pak, Tuhan itu baik. Tapi bagaimana sama anakku Pak?" Gitu. "Bagaimana sama anakku? Kalau anakku nanti kecewa sama Tuhan gimana? Kalau anakku nanti berontak sama Tuhan gimana Pak? Kalau aku udah ngerti, tapi kalau anak-anak, Elven 13, Aaron 16, gimana mereka caranya bisa percaya bahwa Tuhan itu baik kalau papanya itu dipanggil Tuhan gitu. Pokoknya kamu percaya Tuhan itu baik. Nanti papa yang akan meyakinkan anak-anakmu." Saya enggak tahu gitu ya. Bagaimana papa meyakinkan Aaron dan Elven waktu itu gitu ya. Bagaimana papa itu meyakinkan mereka. Tapi saudara, saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan, aku tahu Engkau baik. Tapi tolong buatlah anak-anakku juga bisa percaya bahwa Engkau itu baik.
Tolong supaya mereka enggak protes sama Tuhan, enggak kecewa sama Tuhan, enggak meninggalkan Tuhan. Saudara, ini loh, sikap berserah sama Tuhan. Sikap berserah pada Tuhan. Gitu. Meyakinkan anak-anak bahwa Tuhan itu baik. Itu penuh perjuangan, saudara. Menanamkan di otak mereka, di hati mereka, Tuhan baik, dalam segala keadaan Tuhan baik. Bapak Ibu, ayo kita mau untuk belajar berserah pada Tuhan. Karena kita mempercayai bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Dia adalah Raja. Kalau dia memerintahkan apa, kita harus nurut. Sama seperti yang dikatakan oleh Maria. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah ini saudara, Maria memberi teladan pada kita. Jadilah padaku sesuai perkataanmu, aku ini hanya hamba. Nurut, berserah. Saudara, nurut, berserah pada Tuhan. Ayo dalam hidup kita, ketika kita menjadikan Yesus sebagai Raja, dia berdaulat atas hidup kita, miliki sikap berserah. Ketika Yesus berdaulat dalam hidup kita, dia itu akan mengubah nasib. Yesus itu kalau dia Raja, karena dia Raja, dia itu berdaulat, dia yang bisa mengubah nasib kita karena seorang Raja. Bapak Ibu ingat kisahnya Yusuf gitu ya. Bagaimana Yusuf itu seorang budak, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Dari penjara bawah tanah itu nasibnya berubah menjadi tangan kanannya raja, tangan kanannya Fir'aun. Karena apa? Fir'aunnya sendiri yang mengubah nasibnya Yusuf. Fir'aunnya sendiri yang memberikan cincinnya kepada Yusuf, mengangkat Yusuf menjadi wakilnya. Saudara, ini loh, kalau seorang Fir'aun bisa mengubah nasibnya Yusuf yang dari penjara menjadi Perdana Menteri, apalagi Yesus, dia bisa mengubah nasib kita, berdaulat, mengubah nasib. Yang hanya bisa mengubah nasib kita, saudara, Tuhan yang bisa membalikkan keadaan kita. Bapak Ibu, nah yang ketiga kita belajar, ketika Yesus menjadi Raja dalam hidup kita, maka dia akan memimpin dalam pertempuran. Zaman itu di Perjanjian Lama, kalau seorang raja perang, itu rajanya ikut terjun masuk dalam pertempuran. Saudara, hanya kadang-kadang aja dia itu cuma di istana merintah-merintah. Tapi kebanyakan raja pada zaman Perjanjian Lama, kalau perang mereka turun langsung maju ke medan perang. Ikut bertempur bersama-sama dengan prajuritnya. Saudara, Yosafat itu ngalami, Ahab itu ngalami, Daud ngalami, Saul ngalami. Raja-raja itu mereka itu kalau perang mereka terjun langsung di medan pertempuran. Kalau Tuhan menjadi Raja dalam hidup kita, ketika kita ngalami pertempuran, peperangan, pergumulan, masalah yang besar. Ini masalah ini menyangkut hidup dan matiku Tuhan, mungkin kita katakan gitu. Kita enggak bertempur sendirian karena Tuhan memimpin pertempuran itu. Tuhan berperang bersama dengan kita. Kita enggak akan sendirian saudara. Kadang-kadang kita merasa aku berjuang sendiri Tuhan. Percuma istriku itu kalau tak jak rundingan dia malah jatuhnya. Dia nanti malah bisanya cuman nangis, enggak bisa tidur. Atau jatuhnya nanti dia marah-marah. Malah aku tambah stres gitu. Saudara, tapi kita tidak berperang sendiri. Tuhan berjuang bersama dengan kita dan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu, tahun 2025, berapa kali kita berperang, bertempur, mengalami masalah-masalah yang hebat dalam hidup kita. Dan berapa kali Tuhan itu menolong kita. Jangan lupakan itu. Tahun 2026
di setiap pertempuran kita, peperangan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, Tuhan pun akan berperang, berjuang bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, dan yang keempat, terakhir, ketika Yesus menjadi raja dalam hidup kita, Dia akan mengangkat derajat hidup kita. Saudara, di zaman Alkitab diperintah oleh Raja Salomo. Salomo itu raja yang terkenal berhikmat dan kaya raya. Alkitab menceritakan tentang betapa kayanya Salomo. Dalam 1 Raja-Raja 4 dikatakan begini, maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Bersheba, seumur hidup Salomo. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap, ayat 24 ya, seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Raja membuat banyaknya perak seperti di Yerusalem, sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras, sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Pasal 26 ayat 19. Saudara, sampai di sini dulu. Nah, Bapak Ibu, ini ya, saudara, orang yang hidup pada zaman Salomo, rakyatnya Salomo, itu mereka itu hidup sejahtera. Mereka hidup sejahtera sampai dalam pasal 4 ayat 25, orang Israel itu hidup diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur, pohon aranya. Hidup rakyatnya itu tentram. Mau dikasih pajak setinggi apa, tapi Alkitab katakan hidupnya itu tentram. Masing-masing di bawah pohon anggur, pohon aranya. Ini Salomo, dia jadi raja, derajat hidup rakyatnya itu meningkat. Saudara, begitu pula ketika Yesus menjadi raja dalam hidup kita, Dia akan mengangkat derajat hidup kita. Memang gak dipungkiri, orang itu mengatakan tambah tahun tambah susah, tambah tahun tambah susah. Tapi saudara, coba kita renungkan, Bapak Ibu, mau tambah tahun tambah susah. Saudara, dulu waktu zamannya kita sekolah, kita itu sekolah di mana? Saudara, SD, SMP, SMA, kuliah di mana? Sekarang kita punya anak, saudara, SMP-nya di mana, SD-nya di mana? Coba kita bayangkan. Waktu kita mendapat pendidikan dengan sekarang kita memberi pendidikan kepada anak kita, itu meningkat. Saudara, ada enggak tahu orang tua di sini yang anaknya disekolahkan sama dengan waktu kita sekolah dulu? Saudara, kayaknya enggak ada ya. Lah saya itu SD-nya udah tutup, SMP masih ada, SMA masih ada. Seringkali lah saya lewat jalan itu, saya seringkali ngomong ke anak-anakku itu, ini loh dulu mama SMP-nya di sini, dulu mama SMA-nya di sini. Nanti kalau lewat setiap kali lewat jalan itu tak omongi, sampai anakku itu bosen, wes yo ma yo, wes ngerti. SMP-nya di sini, SMA-nya di situ. Saudara, ini karena saya beda kota. Coba kalau Bapak Ibu gitu ya, Bapak Ibu yang punya anak, pernah enggak tuh anaknya itu disekolahkan di sekolah yang sama dengan kita dulu sekolah. Kayaknya kalau jemaat di sini enggak ada ya gitu ya. Ya. Anaknya disekolahkan sekolah internasional, sekolah yang wah gitu. Mau apa namanya itu zaman tambah susah seperti apa.
Tapi Tuhan itu tetap mengangkat derajat hidup kita. Saudara, mau ekonomi sesusah apapun, tapi Tuhan itu tetap mengangkat derajat hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu, ayat terakhir, Ulangan 26 ayat 19. Musa berkata demikian, dan ia, huruf besar ya, ia pun Allah itu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Ini hati Tuhan. Tuhan itu ingin mengangkat kita menjadi terpuji, ternama, terhormat. Tuhan itu mau mengangkat derajat hidup kita supaya kita itu terpuji, ternama, terhormat. Bukan tercela. Bukan, tapi terpuji, ternama, terhormat. Dia mau mengangkat derajat hidup kita. Ini hati Tuhan. Bapak Ibu, oleh sebab itu ayo jadikan Yesus itu raja dalam hidupmu supaya dia itu mengangkat derajat hidup kita. Supaya kita setiap kali mengalami masalah, pergumulan, dia berperang buat kita. Saudara, pemain musik silakan maju ke depan. Sebagai kesimpulan, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jadikan Tuhan Yesus menjadi yang terutama dalam hidup ini. Gitu ya. Karena jika Tuhan Yesus berdaulat atas hidup kita, maka Ia akan mengubah nasib kita. Tuhan Yesus akan berperang bersama dengan kita untuk memberi kepada kita kemenangan. Dan Tuhan akan mengangkat derajat hidup kita. Amin firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat pesan Natal ini. Biarlah dalam hidup kami Engkau menjadi yang terutama. Engkau mengubah nasib kami. Karena Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Ajari kami untuk berserah kepadamu. Ajari kami Tuhan, untuk menjadikan Engkau prioritas yang utama dalam hidup kami. Sehingga dalam setiap pertempuran demi pertempuran, dalam setiap permasalahan kami, Engkau selalu berperang, menolong dan memberi kepada kami kemenangan demi kemenangan. Kami tidak takut karena Engkau yang berperang bersama dengan kami dan Engkau pasti memberikan kemenangan di setiap pergumulan kami, di setiap masalah yang kami hadapi. Dan Engkau Tuhan pasti mengangkat derajat hidup kami. Karena Engkau ingin menjadikan kami menjadi umat yang terpuji, ternama, terhormat. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu. Kami mau menjadikan Engkau Raja dan terutama dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. From heaven you came running
its breath till that stone was moved for good. For the Lamb had conquered death, and the deathers from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who come to the Father are restored. And the Church of Christ was born, and the Spirit lit a flame. And now this gospel truth of old shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings, praise forever to the King of Kings. Kami dari segenap Youth GPD Ision Permai mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Di sebuah kerajaan yang makmur, berdirilah seorang raja muda. Ia gagah, cerdas, dan berkuasa. Namun, di balik semua itu, hatinya mulai dipenuhi oleh kesombongan. Hari ini aku sangat bergembira sekali karena pasukanku telah mengalahkan banyak bangsa, seluruh suku bangsa, dan banyak raja telah tunduk di hadapanku. Tidak ada yang kutakuti. Benar sekali katamu, Tuanku Raja. Engkau adalah Raja yang agung dan besar. Tapi apakah cukup berhenti sampai di situ? Kalau hamba boleh usulkan, bagaimana kalau Tuanku Raja membangun sebuah patung yang tinggi besar, yang terbuat dari emas, dan Tuanku tempatkan di alun-alun kota, dan Tuanku perintahkan supaya seluruh rakyat Tuanku menyembah patung yang Tuanku dirikan, supaya Tuanku terhormat menjadi Raja di atas segala raja. Benar sekali penasehat, usul yang bagus sekali. Pengawal, kemari. Segera siapkan para ahli bangunan untuk mendirikan sebuah patung yang besar terbuat dari emas, patung diriku, dan taruh di alun-alun kota. Kerjakan. Tuanku Raja, apa yang Tuanku lakukan itu keliru. Bukankah hanya ada satu Raja di atas segala raja? Itu bukan manusia, tapi Yesus Juru Selamat manusia. Omong kosong apa ini? Aku tidak mau mendengar nama itu. Di sini aku yang berkuasa. Penasehat, apa yang kau katakan? Berani sekali engkau lebih meninggikan Yesus daripada Raja kita. Mengapa kau katakan Yesus lebih tinggi dari Raja kita? Benar, tetapi kami kelaparan sejak pemerintahan Raja dilaksanakan. Itu bukan urusanku. Pergi dari sini. Raja, tolonglah kami yang sudah berputus asa ini. Tolonglah kasihani kami yang merupakan bagian dari rakyat kecilmu. Bukankah seorang raja seharusnya bermurah hati? benar Raja, mereka bagian dari rakyatmu. Namun karena mereka bernasib buruk, mereka hidup di dalam kemelaratan. Raja memang bermurah hati, tetapi tidak untuk orang-orang yang hina seperti kalian. Raja, biar Raja mengusir mereka dari hadapan Raja.
Pengawal, kemari. Segera bawa mereka pergi dari sini. Raja, tolonglah kami. Kasihani kami, Raja. Raja, mengapa Tuanku Raja begitu jahat kepada mereka? Seharusnya Tuanku Raja memiliki kasih seperti Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus punya kasih kepada umat manusia. Tidak benar. Apa yang kau katakan? Hati-hati Raja, penasehat tua ini mulai mempengaruhi pikiran Raja. Dia lebih meninggikan Yesus daripada Raja. Sebaiknya Raja usir juga penasihat ini. Benar, misalnya. Pengawal, kemari. Bawa penasihat keluar dari sini. Duh. Tidak. Sebentar, Tuanku Raja. Sejak muda hamba mengabdi. 30 tahun, hari ini hamba dikhianati. Hamba tidak akan pernah memaafkan Tuanku Raja. Hanya biarlah Tuhan Yesus yang mengampuni Tuanku Raja. Apalah tentang Tuhan Yesus ini? Bikin telinga panas saja. Malam itu saat raja tidur, ia merasa gelisah. Tapi malam itu raja sedang bermimpi, ia berada di suatu tempat yang gelap. Lalu sebuah cahaya terang memenuhi kamarnya. Di dalam mimpi itu raja terbangun dan melihat sesosok di depannya. Ah, cahaya apa itu? Begitu terang sekali. Hah? Siapakah engkau? Wahai Raja, kau berkuasa di bumi tetapi hatimu kosong. Tuhan memberikan kau dua pilihan. Yang pertama, kerajaan yang megah, yang berdiri di atas pasir. Dan ketiga pada itu datang kerajaanmu akan roboh. Atau kerajaan yang berdiri di atas batu. Dan walaupun badai datang, kerajaanmu tetap kokoh. Manakah yang akan kau pilih? Tentunya kerajaan yang kekal. Benar, tetapi saat ini kau berdiri di atas kerajaan yang berdasarkan pasir. Dan hanya menunggu kesudahan itu tiba, kerajaanmu akan roboh. Tetapi Yesus, Raja di atas segala raja, memberikan kau kesempatan untuk datang dalam kerajaannya yang kekal. Maukah kau menerima undangan tersebut? Aku telah salah selama ini. Aku ingin mengenal Raja yang sejati itu. Ampuni aku Tuhan. Bangkitlah. Biarlah kemuliaan Tuhan bukan hanya di dalam kerajaanmu, tetapi dalam hatimu. Apakah aku semalam bermimpi? Tidak, aku tidak bermimpi. Tuhan telah datang dalam mimpiku kemarin. Dan aku telah mengenal Dia sebagai Raja yang agung, Raja yang luar biasa. Semua orang harus mengenalnya. Pengawal, kemari. Segera panggil semua orang kemari. Para penasihat, kemari juga. Siap Raja. Siap Tuanku Raja. Wahai rakyatku, berkumpullah kemari. Semalam aku telah bertemu seorang raja yang luar biasa. Dia raja yang berdaulat sekali. Dan aku merasakan damai sejahtera dalam kehidupanku sepanjang malam itu. Sehingga pada hari ini aku maklumkan pada tanpa terkecuali bahwa kalian semua harus menyembah Tuhan yang satu itu. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Dialah Allah yang berdaulat. Dialah Raja yang mulia sebab Dia adalah Raja segala raja, King of Kings. Dan sejak hari itu kerajaan itu dipenuhi oleh damai sejahtera. Sebab sang Raja Muda akhirnya menemukan kebenaran sejati. Bahwa Natal bukan tentang tahta dan kuasa, tetapi tentang Raja yang lahir di palungan. Kadang seorang raja yang begitu berkuasa berada di tempat yang begitu sederhana, karena ia merupakan raja yang memimpin hati kita.
Yesus adalah Raja di atas segala raja. Yeay. Puji Tuhan, saudara. Demikian rangkaian ibadah dan perayaan Natal GBTI Sion Permai. Puji Tuhan, semua berjalan dengan baik dan semua kita diberkati melalui firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun lalu tema Natal 2024, Immanuel, Tuhan beserta kita, yaitu Tuhan Yesus yang lahir di kandang Bethlehem dan diberi nama Immanuel untuk menyertai kita. Tahun ini tema yang kita ambil adalah King of Kings, Raja di atas segala raja. Artinya saudara, Tuhan menyertai hidup kita. Dan yang menyertai hidup kita ini bukan sembarang orang. Yang menyertai hidup kita adalah seorang raja, amin. Dan yang menyertai hidup kita bukan sembarang raja, tapi yang menyertai hidup saudara dan saya adalah Raja di atas segala raja. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Kita punya Raja yang luar biasa. Kita akhiri tahun 2025 dengan tidak ada rasa takut. Karena penyerta kita di tahun 2026 adalah Tuhan Yesus, Raja kita. Amin. Saya sampaikan berita gereja. Hari ini tanggal 21 kita merayakan perayaan Natal. Dan untuk 10 hari ke depan sampai tanggal 31 Desember kegiatan ibadah diliburkan. Tetapi kegiatan saat teduh pribadi kita tetap berjalan seperti biasa. Karena kita memerlukan Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Jadi sepanjang tanggal 22 sampai tanggal 30 ibadah wanita, ibadah kaum muda, ibadah doa puasa, ibadah doa pagi, ibadah doa malam diliburkan sepanjang tanggal ini. Dan akan kita hadir lagi di dalam gereja kita di dalam ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember jam 5 sore. Ibadah ini dengan tema yang diambil Graceful dan Hopeful for More. Artinya mengucap syukur di tahun 2025 dan berharap lebih lagi di tahun 2026. Dan perenungan ini yang akan menyampaikan firman Tuhan, saya sendiri, dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kasih. Saudara, kita mau memberikan waktu kita menutup tahun 2025 lagi ada di kaki Tuhan untuk meminta pimpinan dan penyertaan Tuhan melangkah di tahun 2026. Demikian berita gereja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat yang hari ini hadir di gereja kita. Saya mengucapkan terima kasih untuk kerja keras panitia-panitia Natal yang mengadakan ibadah dan perayaan Natal. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terbeban dengan memberikan donatur Natal untuk membiayai semua keperluan-keperluan Natal, dari dekorasi, konsumsi, dan semua biaya-biaya keperluan Natal tahun ini. Semuanya terpenuhi, semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan segala kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya serahkan kepada WL. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah,
Dia berdiri di tengah kita. Di tengah kami ditinggikan dan dipuji. Mari semua katakan sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji. Tuhan adalah Raja. Dengan lembut sembah dan menuhi takhtamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji, penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan lebih sungguh-sungguh sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan. Mari saya undang saudara Bapak berdiri. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji. Saya mohon pastor Indonesia membawa doa berkat. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini oleh kemurahan Tuhan kami bisa merayakan Natal bersama Tuhan. Engkau telah memberikan kami cuaca yang baik Tuhan. Sehingga jemaat-Mu yang bisa datang ke dalam rumah Tuhan untuk sama-sama bersuka cita. Karena Engkau hadir, karena Engkau ada. Engkaulah Raja di atas segala Raja. King of King ya Bapa. Engkau yang menguasai hidup kami. Engkau mengatur hidup kami. Engkau yang melindungi, memberkati, mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan, biar kami lewati tahun 2026 Tuhan. Yang akan datang ini Tuhan dengan penuh sukacita, dengan kekuatan dari Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Engkau berkati Tuhan Pastor Tresia Tuhan yang sudah memberitakan firman Allah, pakai hidupnya makin bari, makin berkenan.
Tuhan beri lagi pembukaan firman-Mu dengan limpahnya. Lindungi kedua anaknya. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati song leader, berkati singer, berkati sang pemain musik, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir. Tuhan, Engkau tolong berkati jemaat yang dikasihi Tuhan. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan-Mu, dan Engkau akan dengan setia datang beribadah kepadamu, maka segala berkat ini pasti datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk rumah Tuhan. Diberkatilah Engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaannya. Diberkatilah seluruh keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemberian Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. We wish you a Merry Christmas. We wish you